Bandung masih harus menghadapi situasi kurang ideal menjelang persiapan musim baru. Hingga Sabtu pagi, 13 Juni 2026, nama klub asal Kota Bandung tersebut masih tercantum dalam daftar larangan registrasi pemain baru yang dirilis FIFA. Dengan kata lain, Persib belum dapat mendaftarkan pemain anyar sampai sanksi transfer ban tersebut resmi dicabut oleh Federasi Sepak Bola Dunia. Sanksi ini sebelumnya mulai berlaku sejak 29 Mei 2026. Sampai saat ini, status hukuman tersebut belum mengalami perubahan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian besar bagi manajemen, tim pelatih, pemain, dan pendukung Persib. Sebab klub berjuluk Pangeran Biru sedang memasuki fase penting dalam menyusun kekuatan baru untuk menghadapi kompetisi musim depan. Larangan registrasi pemain baru dari FIFA bukan perkara ringan bagi sebuah klub profesional. Sanksi tersebut dapat membatasi ruang gerak klub dalam bursa transfer. Persib yang sedang membutuhkan tambahan tenaga baru harus lebih berhati-hati dalam menyusun strategi. Setiap rencana perekrutan pemain harus menunggu kepastian penyelesaian kasus yang menjadi dasar munculnya hukuman tersebut. Situasi ini semakin terasa berat karena Persib disebut akan melakukan perubahan besar dalam komposisi skuad. Sejumlah pemain yang menjadi bagian dari tim pada musim sebelumnya dipastikan tidak lagi bertahan. Dengan banyaknya pemain yang pergi, kebutuhan terhadap pemain pengganti menjadi semakin mendesak. Persib tidak hanya perlu menjaga kedalaman skuad, tetapi juga harus memastikan kualitas tim tetap kompetitif. Manajemen Persib Bandung kemudian memberikan penjelasan resmi terkait penyebab munculnya sanksi dari FIFA. Klub menegaskan bahwa hukuman tersebut tidak berhubungan dengan keterlambatan pembayaran gaji pemain. Persib merasa perlu meluruskan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan publik, terutama di antara bobotoh yang mengikuti perkembangan klub secara dekat. Dalam keterangan resmi klub, manajemen menjelaskan bahwa persoalan ini berasal dari satu kasus khusus. Kasus tersebut berkaitan dengan penyelesaian terminasi kontrak mantan pemain asing Persib, Daisuke Sato, pada tahun 2023. Dengan demikian, persoalan ini lebih tepat dilihat sebagai sengketa administratif dan finansial terkait pemutusan kontrak, bukan sebagai masalah pengabaian hak pemain secara umum. Persib juga menegaskan bahwa anggapan mengenai tunggakan gaji tidak sesuai dengan pokok perkara. Manajemen menyampaikan bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak pemain sebagaimana mungkin dipahami oleh sebagian pihak. Penjelasan tersebut penting karena isu gaji pemain dapat berdampak langsung pada citra profesional klub di mata publik. Di tengah sorotan tersebut, manajemen Persib menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Klub sedang menuntaskan kewajiban yang tercantum dalam keputusan FIFA. Penyelesaian kewajiban tersebut menjadi langkah utama sebelum Persib dapat mengajukan proses lanjutan agar status larangan registrasi pemain baru bisa ditinjau kembali. Aditya, sebagai perwakilan manajemen Persib, menyampaikan bahwa pihak klub sedang menyelesaikan seluruh kewajiban yang menjadi bagian dari keputusan tersebut. Selain itu, Persib juga menindaklanjuti prosedur administratif yang diperlukan sesuai mekanisme FIFA. Setelah kewajiban tersebut selesai, klub akan melanjutkan proses resmi agar sanksi dapat dicabut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Persib tidak tinggal diam. Manajemen berupaya menempuh jalur yang sesuai dengan aturan. Proses ini membutuhkan ketelitian karena berkaitan dengan lembaga sepak bola internasional. Persib harus memastikan semua dokumen, kewajiban, dan tahapan administratif terpenuhi agar permohonan pencabutan sanksi dapat diproses dengan baik. Namun, selama sanksi belum dicabut, dampaknya tetap terasa pada rencana klub di bursa transfer. Persib tidak dapat bergerak sebebas klub lain dalam mengamankan pemain baru. Padahal kebutuhan untuk memperkuat tim cukup besar. Tim pelatih membutuhkan skuad yang lengkap sejak masa persiapan agar proses adaptasi, latihan taktik, dan pembentukan kekompakan dapat berjalan maksimal. Larangan registrasi pemain juga dapat mempengaruhi negosiasi dengan calon pemain baru. Pemain yang sudah masuk radar klub tentu membutuhkan kepastian mengenai status pendaftaran. Jika sanksi berlangsung terlalu lama, Persib berpotensi kehilangan momentum dalam perburuan pemain. Klub lain bisa lebih cepat bergerak dan mengamankan pemain incaran. Manajer Persib, Umu Mukhtar, sebelumnya memberi gambaran bahwa skuad musim depan akan mengalami perubahan cukup besar. Ia menyebut bahwa jumlah pemain yang bertahan dari musim lalu hanya sekitar setengah dari komposisi sebelumnya. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Persib memang sedang berada dalam fase transisi skuad. Menurut Umu, banyak pemain Persib yang diminati oleh klub lain. Namun ia berharap para pemain yang meninggalkan Persib tidak memperkuat klub Indonesia lain. Harapan tersebut dapat dipahami karena Persib tentu tidak ingin mantan pemainnya menjadi kekuatan lawan di kompetisi domestik.
Apalagi beberapa pemain yang pergi kemungkinan memiliki kualitas dan pengalaman penting. Kondisi ini menempatkan Persib dalam posisi yang cukup menantang. Di satu sisi, klub harus segera menyelesaikan persoalan dengan FIFA. Di sisi lain, Persib juga harus tetap menjalankan persiapan tim untuk musim baru. Dua pekerjaan besar ini harus berjalan bersamaan agar klub tidak tertinggal dari pesaing. Bagi Bobotoh, situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Persib dikenal sebagai klub dengan target tinggi di setiap musim. Dukungan besar dari supporter membuat ekspektasi terhadap manajemen dan tim pelatih selalu tinggi. Karena itu, penyelesaian transfer ban menjadi hal yang sangat dinantikan agar proses pembangunan tim dapat berjalan normal. Meskipun demikian, Persib masih memiliki peluang untuk keluar dari situasi ini jika seluruh kewajiban segera diselesaikan. Setelah proses administratif rampung, klub dapat mengajukan peninjauan kepada FIFA. Jika FIFA menerima penyelesaian tersebut, sanksi dapat dicabut dan Persib kembali memiliki kesempatan untuk mendaftarkan pemain baru. Persoalan ini menjadi ujian penting bagi manajemen Persib. Klub harus menunjukkan profesionalisme dalam menyelesaikan sengketa kontrak, menjaga komunikasi publik, dan tetap mempersiapkan tim secara serius. Kecepatan dan ketepatan langkah manajemen akan sangat menentukan arah Persib menjelang musim baru. Dengan komposisi pemain yang akan berubah besar, Persib membutuhkan keputusan cepat dan terukur. Klub tidak hanya perlu mencari pemain baru, tetapi juga harus memastikan pemain yang direkrut sesuai dengan kebutuhan taktik. Setiap keterlambatan dapat mempengaruhi kesiapan tim, terutama jika kompetisi segera bergulir. Sampai sanksi FIFA benar-benar dicabut, Persib masih berada dalam masa tunggu. Manajemen harus menyelesaikan seluruh kewajiban dan mengikuti prosedur resmi yang berlaku. Di tengah tekanan tersebut, dukungan Bobotoh tetap menjadi bagian penting bagi klub. Persib kini dituntut menyelesaikan masalah administratif ini secepat mungkin, agar fokus dapat kembali diarahkan sepenuhnya pada persiapan musim baru. Jakarta dan Persib Bandung tampaknya tidak hanya terjadi di atas lapangan. Dua klub besar Indonesia itu kini dikabarkan sama-sama memantau peluang untuk merekrut bek asal Skotlandia, Tom Alderweireld. Nama pemain berusia 34 tahun tersebut mulai ramai diperbincangkan setelah statusnya berubah menjadi bebas transfer. Tom Alderweireld saat ini tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Kontraknya bersama klub India, Mohun Bagan SG, resmi berakhir pada 1 Juni lalu. Situasi ini membuat Alderweireld memiliki kebebasan untuk menentukan klub berikutnya. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi klub-klub Indonesia yang sedang membutuhkan tambahan pemain asing berpengalaman di sektor pertahanan. Kabar mengenai ketertarikan klub Indonesia terhadap Alderweireld pertama kali mencuat melalui laporan jurnalis Italia, Lorenzo Lepore. Dalam laporannya, Lepore menyebut bahwa Alderweireld mengakui adanya ketertarikan dari beberapa klub Indonesia. Pernyataan itu membuat spekulasi mengenai masa depan sang pemain semakin menguat. Alderweireld sendiri tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karir di Indonesia. Ia menyebut bahwa sepak bola Indonesia selalu memiliki daya tarik tersendiri baginya. Menurut laporan tersebut, Alderweireld menyampaikan bahwa ada sejumlah klub yang menunjukkan minat, namun ia belum memberikan kepastian terkait keputusan akhirnya. Pernyataan Alderweireld tersebut menjadi sinyal bahwa peluang bermain di Indonesia masih terbuka. Apalagi Liga Indonesia dalam beberapa musim terakhir cukup aktif mendatangkan pemain asing dengan pengalaman internasional. Kehadiran pemain seperti Alderweireld tentu dapat menjadi nilai tambah bagi klub yang ingin memperkuat stabilitas lini belakang. Sebelum kabar dari Lorenzo Lepore mencuat, jurnalis Australia Marco Monteverde juga sempat mengaitkan Tom Alderweireld dengan dua klub besar Indonesia, yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. Dua nama tersebut tentu menarik perhatian karena keduanya memiliki basis supporter besar, sejarah panjang, dan ambisi tinggi dalam kompetisi domestik. Persija dan Persib sama-sama dikenal sebagai klub yang kerap bergerak agresif di bursa transfer. Keduanya juga selalu memiliki target besar setiap musim. Karena itu, rumor ketertarikan terhadap Tom Alderweireld dianggap masuk akal, terutama jika melihat kebutuhan kedua tim dalam membangun pertahanan yang lebih kokoh. Tom Alderweireld bukan pemain asing sembarangan. Sepanjang karir profesionalnya, ia telah mencicipi persaingan sepak bola di 4 negara berbeda, yaitu Skotlandia, Inggris, Australia, dan India. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Alderweireld terbiasa beradaptasi dengan lingkungan sepak bola yang berbeda, baik dari sisi gaya bermain, tekanan kompetisi, maupun budaya klub. Dalam laporan yang sama, Alderweireld juga mengungkapkan bahwa ia masih memiliki keinginan untuk bermain di negara kelima dalam karirnya. Pernyataan ini semakin memperkuat peluang bahwa Indonesia bisa menjadi destinasi berikutnya. Jika benar bergabung dengan klub Liga Indonesia,
maka Aldred akan menambah daftar panjang pemain asing berpengalaman yang memilih melanjutkan karir di tanah air. Rekam jejak Aldred juga cukup menarik. Ia pernah memperkuat beberapa klub yang memiliki nama besar di berbagai kompetisi. Di Inggris, ia pernah menjadi bagian dari Watford dan Blackpool. Ia juga pernah membela Motherwell di Skotlandia, serta Brisbane Roar di Australia. Terakhir, ia berkarir di India bersama Mohun Bagan SG. Sebagai seorang bek tengah, Aldred dikenal memiliki pengalaman panjang dalam mengawal lini pertahanan. Usianya yang sudah memasuki 34 tahun dapat menjadi keuntungan tersendiri jika dilihat dari aspek kepemimpinan, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan. Pemain dengan profil seperti ini biasanya dibutuhkan oleh klub yang ingin membangun pertahanan lebih solid dan terorganisir. Bagi Persija Jakarta, kehadiran bek asing berpengalaman seperti Aldred dapat menjadi opsi menarik untuk memperkuat struktur pertahanan. Macan Kemayoran membutuhkan pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu memimpin barisan belakang. Pengalaman Aldred di beberapa kompetisi luar negeri bisa menjadi modal penting jika ia benar-benar masuk dalam rencana klub. Di sisi lain, Persib Bandung juga memiliki alasan kuat untuk memantau peluang mendatangkan Aldred. Klub berjuluk Pangeran Biru tersebut tengah dikaitkan dengan kebutuhan perombakan skuad menjelang musim baru. Dalam situasi seperti itu, pemain dengan status bebas transfer dan pengalaman luas bisa menjadi pilihan strategis. Status bebas transfer membuat Aldred menjadi target yang cukup menarik. Klub tidak perlu mengeluarkan biaya transfer kepada klub sebelumnya. Namun proses perekrutan tetap bergantung pada banyak faktor, mulai dari kesepakatan gaji, durasi kontrak, kebutuhan teknis tim, hingga kecocokan dengan regulasi pemain asing di kompetisi Indonesia. Meski rumor ini mulai ramai, belum ada kepastian mengenai klub mana yang akan menjadi tujuan Tom Aldred berikutnya. Persija dan Persib disebut sebagai dua klub yang dikaitkan dengan sang pemain, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Aldred dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Situasi ini membuat bursa transfer Liga Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Jika Persija atau Persib berhasil mendapatkan tanda tangan Aldred, maka klub tersebut akan memperoleh tambahan pemain dengan pengalaman internasional yang cukup kuat. Kehadirannya berpotensi memberikan dampak besar, terutama dalam menjaga keseimbangan lini belakang sepanjang musim. Namun selama belum ada pengumuman resmi, kabar ini masih harus dilihat sebagai rumor transfer. Dalam sepak bola, minat klub terhadap pemain belum tentu berujung pada kesepakatan. Negosiasi bisa berubah sewaktu-waktu, terutama jika ada klub lain yang masuk dalam perburuan. Tom Aldred kini berada dalam posisi yang cukup menarik. Ia bebas memilih klub baru, memiliki pengalaman di banyak negara, dan masih membuka peluang untuk menjajal kompetisi berbeda. Indonesia bisa menjadi tujuan berikutnya jika ada kesepakatan yang sesuai antara sang pemain dan klub peminat. Persija Jakarta dan Persib Bandung pun kini menjadi dua nama yang paling banyak dikaitkan dengan bek asal Skotlandia tersebut. Jika salah satu dari kedua klub itu benar-benar mampu merekrutnya, maka transfer ini dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat komposisi tim menjelang musim baru.